BKN DKI Jakarta mempersembahkan Jejak Kemerdekaan. Salam budaya, apa kabar rekan-rekan BKN DKI Jakarta? Kembali lagi sama kita di Jejak Kemerdekaan. Hari ini kita berkesempatan yang sangat langka untuk bisa ngobrol bareng Gusti Prabukusumo yang adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Gusti, apa kabar? Baik. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Gusti, pertama-tama kita senang banget boleh diberikan kesempatan untuk mampir ke kediaman Gusti, apalagi di dalam suasana kemerdekaan ini untuk bertemu dengan keluarga dari pelaku kemerdekaan. Betul, Gusti. Saya langsung aja, saya mau tanya satu dua hal. Bagaimana seorang Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam proses atau perjalanan menuju ke kemerdekaan Indonesia saat itu, Gusti? Ya, jadi saya bukan ini ya, Mbak Sanjmar ya. Jadi saya bukan memuji bapak saya sendiri, tapi saya berpikir bahwa ayah saya ini Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu adalah the unique person in the world. Karena beliau itu seorang sultan, juga seorang gubernur, kemudian menjabat beberapa menteri, kemudian juga letnan jenderal, juga jenderal, kemudian juga wakil presiden. Betul. Nah, itu kan orang yang sangat unik sekali. Jadi unik itu termasuk dia seorang raja, tapi beliau itu mendukung berdirinya republik sepenuhnya. Ini yang saya sangat kagumi itu, seperti itu. Jadi berpikir panjang, berpikir jauh, ya itu tidak setiap orang punya kemampuan itu. Ya, jadi berpikir panjang untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya rakyat Jogja. Kalau Bapak hanya mikirin rakyat Jogja, mungkin Bapak tidak akan mendukung sepenuhnya kemerdekaan itu, untuk kemerdekaan. Nah, saya juga pernah menanyakan kepada Bapak. Karena saya kan di keraton pegang Kawedanan Ageng Punakawan Widyobudoyo. Nah, Widyobudoyo itu yang tempat manuskrip, kemudian juga Banjarwilopo itu perpustakaannya keraton. Nah, di situ banyak peneliti-peneliti, termasuk peneliti asing. Nah, peneliti-peneliti asing ini kan mereka kan nggak percaya. Mereka kan begitu masuk keraton selalu bertanya bahwa Pak Prabu, kenapa ayah kamu mendukung berdirinya republik? Ayah kamu kan sultan. Siapa yang mengalahkan keraton ini? Saya bilang, saya nggak ada yang ngalahin keraton. Justru bapak saya itu mendukung berdirinya republik. Dia nggak percaya. Kalau nggak percaya, tanya aja masyarakat Jogja yang tua, gitu, yang sudah tua-tua, mereka pasti tahu. Gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan, terutama sejarawan dari Belanda itu kan tahu persis. Bahkan ayah kamu tuh ditawarnya menjadi Raja Sejawa Bali, bahkan kalau Sumatera pun dikasih, karena ada indikasi di arsip di Belanda itu bahwa saya itu memberikan berlian emas untuk dibarter senjata. Sekarang
Singapura dulu, Malaya dulu ya. Jadi yang menyeberang dari Sumatera Utara dari Medan itu Mr. Haryanja. Itu saya kenal betul itu. Dia cerita panjang lebar kepada saya. Jadi dia yang nyelundupin ke Malaya itu untuk tukar barter dengan senjata-senjata gelap dari Thailand sama Filipina kalau nggak salah. Nah itu dibawa, dibagi dari ujung Sumatera Utara sampai Jogja sampai Bali, sama Ngurah Rai. Ngurah Rai juga dapat bagian gitu. Jadi senjata-senjata itu. Nah itu yang makanya bapak saya ditawarin itu, tapi bapak saya kan menolak. Nah sejarawan-sejarawan di baik di dalam negeri maupun di luar negeri kan juga pada tanya itu, menanyakan hal itu. Jadi kemudian saya menanyakan kepada bapak itu, selalu bapak itu menghindar membicarakan yang lain, bicarakan yang lain. Tapi saya yang pertanyaan yang ke-27 saya hitungin itu baru mengatakan bahwa dan kenapa kok bapak kok mendukung berdirinya republik. Nah, beliau mengatakan bahwa sebetulnya bapak bicaranya tidak pakai nomor, tidak pakai angka gitu. Tapi saya supaya saya selalu ingat saya pakai angka gitu. Yang pertama kalau saya menerima, artinya saya merendahkan keraton-keraton yang lain, yang lebih besar sama atau yang lebih kecil. Tadinya saya mau tanya, yang lebih besar itu mana gitu. Iya. Iya. Terus saya sambil diem gitu saya pikir, oh mungkin lebih besar itu bisa pengaruhnya, bisa kekayaannya, bisa kekuasaannya, bisa macam-macam kan gitu. Tapi saya nggak saya terusin, takut berhenti kan. Nah kemudian kalau itu saya terima, artinya saya juga akan memusuhi keraton-keraton yang lain, bermusuhan dengan keraton yang lain. Seperti zaman Majapahit, zaman Mataram, itu kan ada kerajaan-kerajaan kecil yang di gosok-gosok sama Belanda, dibantu Belanda untuk nyerang Mataram, nyerang Majapahit begitu. Nah artinya itu tidak akan pernah merdeka. Nah saya yang ketiga ini yang saya sangat nggak menyangka sama sekali, yaitu beliau mengatakan jadi harus ada bentuk negara yang lain supaya yaitu republik gitu. Nah saya sampai sekarang ingin tahu sejarawan-sejarawan di Indonesia bahwa siapa sih yang punya gagasan untuk berdirinya republik. Karena kan semua kan kerajaan semua di Nusantara ini. Yang punya gagasan republik itu siapa gitu. Kalau itu tahun sebelum bapak saya kuliah di Belanda, itu mungkin yang bersangkutan. Tapi kalau sejak ayah saya kuliah di Belanda, berarti bapak saya menyatakan bahwa ingin berdirinya republik itu gitu. Nah, karena apa? Karena bapak begitu kuliah di Belanda, itu kan kalau libur kan keliling Eropa. Jadi ada negara republik, ada negara yang lain gitu. Kalau Jerman itu beda kan gitu. Nah, kemudian dengan berdirinya republik artinya apa? Tidak ada keraton-keraton yang lain direndahkan. Jadi kedudukannya sama seluruh keraton. Itu saya cerita aja merinding lah. Jadi kedudukannya sama. Nah, yang membedakan keraton yang satu dengan yang lain itu yang kelima itu. Yang membedakan keraton satu dengan yang lain adalah keraton itu mau bergabung pada republik atau tetap pada Belanda. Karena dengan Belanda waktu itu memberikan janji untuk 2-3 kali lipat bantuannya gitu. Yang saya dengar dari bapak begitu. Jadi itu, dan bapak juga menggarisbawahi, saya juga heran sama bapak itu begitu cara berpikirnya itu tidak mau menyinggung orang lain. Jadi walaupun itu keraton-keraton yang berpihak pada Belanda, itu jangan dicemooh, jangan dikatakan yang buruk, karena tidak mungkin yang namanya raja itu langsung mau bergabung dengan koloni Belanda kan gitu. Nah, sehingga pasti ada keterpaksaan gitu. Karena kalau memerangi juga kalah, mungkin lalu juga mungkin sekarang menang nanti ya pasti ada pertimbangan yang itu tidak mungkin itu dengan sepenuh hati gitu. Jadi nggak boleh kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh menjelek-jelekan keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan yang dulu
itu menjadi koloni Belanda. Gitu. Itu yang saya saya kagumi apa yang dilakukan oleh Bapak. Ya.